kita itu sering terpenjara oleh ego kita sendiri, rasa aku. Jadi kalau tadi lawannya dari luar, kita terpengaruh oleh luar, kita terikat oleh luar, ini kemudian kita diminta melepaskan, mengikuti waridnya Allah. Nah, kali ini justru kita berhadapan dengan diri kita sendiri, karena kadang-kadang manusia itu sering terpenjara oleh egonya, oleh akunya. Ya contohnya penjara aku itu, kita merasa hebat, kita merasa amal kita banyak, kita merasa bisa menguasai ini, menguasai itu. Pokoknya segalanya serba aku. Aku yang hebat, aku yang jaya, aku yang sukses, aku yang lebih dari yang lain. Ini namanya sijnu wujudika. Jadi fokus perhatiannya hanya pada dirinya sendiri, yang amalnya banyak, yang ilmunya tinggi, yang rendah hati, aku yang tidak seperti yang lain sombong, aku yang lebih tawadhu, dan lain sebagainya. Aku lebih pinter, dan lain sebagainya. Ini penjara ego. Nah, dengan hadirnya warid, kita bisa geser dari penjara ego menuju syuhud. Fadoi syuhudika, kita menjadi semakin dalam, semakin luas menyaksikan hadirnya Allah. Jadi kalau di sijnu wujudika, ketika kita terpenjara oleh ego, Allah terlupakan. Tapi begitu diberi warid oleh Allah, kita sekarang sadar hadirnya Allah. Kita sadar semua yang terjadi itu dari Allah. Kita merasakan kebesarannya Allah. Jadi syuhud itu ketika hati kita menyaksikan Allah. Bukan mata fisik ya, hati. Melihat hadirnya Allah, menyadari hadirnya Allah. Segala sesuatu di sekeliling, begitu kita lihat, mengingatkan kita pada Allah. Ini namanya hati yang syuhud kepadanya. Nah, begitu Allah memberi warid, tiba-tiba terbuka mata hati kita bahwa semuanya ini memang sumbernya ya Allah. Kesuksesanku, keberhasilanku, apapun yang terjadi dalam hidupku, itu semuanya sumbernya hanya Allah saja. Jadi di hikmah yang ke-54 ini menegaskan lagi makna manfaatnya warid. Jadi Allah kadang-kadang memberi kita warid, pengalaman spiritual, tidak sekedar untuk membuat kita nyaman, enak, senang dalam ibadah, tapi juga memecahkan ego kita. Jadi ini mungkin kalau digambarkan kasar ya prosesnya, diawali dari kita yang terlalu sibuk dengan diri kita. Kita sibuk dengan dunia kita sibuk mikir aku terus. Aku yang puasa, aku yang menghadapi Idul Fitri, aku yang belum dapat THR, aku yang selalu hidup kita sepenuhnya tentang aku. Ini penjara ego. Terus Allah mengirimkan waridnya. Tiba-tiba hati kita begitu tersentuh, tiba-tiba kita rasanya kok ingin menangis saja. Hati kita seolah-olah kaget, terus sadar, kok aku tambah jauh dari Allah, sering melupakan Allah. Akhirnya yang kemarin serba aku, sekarang berubah jadi serba Allah. Itu namanya liyukhrijaka min sijni wujudika. Ego kita runtuh, hati kita mulai sadar tentang Allah. Jadi ini diantara manfaatnya warid. Baik, ya seperti urean-urean kemarin-kemarin ya, bahwa memang hadirnya warid ini tidak semata-mata untuk agar kita senang ibadah, merasa nyaman, apalagi terus berhenti di situ. Kita ulang-ulang ingin mengejar rasa itu. Kalau kita hanya berhenti di rasa,
Jangan lupa manusia itu punya watak namanya bosan. Jadi kalau kita misalnya ya sholat tahajud, itu biasanya di awal-awal mengistiqomai sholat tahajud itu rasanya tenang dan kita bangga sekali dengan wah, saya tahajud, saya berkualitas sekali, saya rasanya tenang sampai bisa nangis, sampai bisa fokus pada Allah saja. Ini sebenarnya warid, tapi kita tidak sadar kalau ini warid. Kita ingin mengulang ini terus, bukan tidak boleh, tapi warid itu tujuannya tidak untuk berhenti di situ ingin menikmati itu terus, tapi tujuannya biar kita sadar untuk lebih fokus, lebih ingin mencari kedekatan dengan Allah saja. Jadi oleh karena itu terus kita kalau dapat warid diminta, ayo nambah strategi, nambah amal, nambah ibadah biar kita lebih dekat dengan Allah. Makanya dalam tasawuf itu ada pandangan al-waridu la yutlab. Warid itu tidak dicari, jangan mencari warid. Ibadah saja sebaik yang kita mampu. Diberi warid alhamdulillah, tapi tidak pun tidak apa-apa, kita tetap istiqomah mendekat pada Allah. Jadi karena apa? Seperti teori sebelumnya, warid itu sepenuhnya pemberiannya Allah, tidak bisa diatur-atur. Kalau zikir bisa kita atur, mujahadah bisa kita atur, ibadah bisa dalam kontrol kita, tapi warid di luar kontrol kita. Kuatirnya nanti kita menganggap kita bisa dapat warid itu karena teknik ibadah tertentu. Nah, ya di sini kita tertipu lagi kan, terus wah, kalau saya baca surat ini sekian ratus kali nanti hasilnya kayak kemarin, jadi lebih tenang seolah-olah. Padahal bisa saja kita ulang persis seperti kemarin, tapi waridnya tidak datang, waridnya tidak sampai ke kita. Nah, kita mensakralkan teknik kita, kemudian kita pokoknya kalau gaya itu mestilah nanti kalau melakukan ini nanti dapat ketersentuhan, atau dapat kita bisa nangis, atau kita bisa dapat mimpi apa, isyarat apa, dan lain sebagainya. Ini kita jadi tertipu oleh pandangan kita karena kita hanya mengejar warid. Kenapa sih juga warid itu jangan dikejar? Karena bisa juga nanti warid itu justru menumbuhkan ego yang baru, menumbuhkan kesombongan yang baru. Sekarang makomku sudah tinggi, buktinya Allah ngasih aku warid. Jadi ini jadi malah double egonya. Makanya banyak para sufi yang memperingatkan agar kita tidak sekedar mencari warid. Orang yang mencari Allah mungkin diberi warid, tapi orang yang hanya fokus pada warid bisa saja dia terhijab oleh waridnya tadi. Nanti ada sufi yang menggunakan analogi matahari. Kita jangan mencari matahari. Yang kita cari itu, yang kita lakukan itu, ayo kita buka jendela, ayo kita bersihkan kaca, sehingga nanti kalau mataharinya hadir terbit, rumah kita bercahaya karena jendelanya sudah terbuka, kacanya sudah bersih. Jadi yang kita lakukan apa? Buka jendela, zikir, tobat, ikhlas. Nanti warid bisa datang. Tapi kalau jendela kita tertutup, kaca kita kotor, mataharinya terbit pun ya cahayanya terhalangi, tidak bisa masuk ke rumah kita. Baik, al-hikmatur robi'atu wal qomsun menegaskan hikmah-hikmah sebelumnya tentang warid. Oke, kelihatannya tentang warid mungkin sampai hikmah 54 ini. Sekarang kita nambah hikmah ke 55. Ini agak ganti tema ya. Semoga
yang tentang warid, teman-teman sudah bisa menangkap maksudnya. Karena di titik warid ini kita sering tertipu.